Pengakuan Denada atas jati diri Ressa Rizky Rosano ternyata belum sepenuhnya mencairkan hubungan keduanya. Meski status anak telah diakui secara terbuka, komunikasi yang terjalin masih sebatas pesan singkat tanpa pertemuan tatap muka. Dalam percakapan tersebut, Ressa disebut masih memanggil Denada dengan sapaan Mbak karena merasa canggung dan belum siap menyebutnya ibu. Kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, mengungkapkan bahwa Denada memberi kebebasan untuk memilih panggilan yang dirasa nyaman. Namun bagi pihak Ressa, pernyataan itu justru terasa janggal dan memperlihatkan jarak emosional yang belum terjembatani. Di sisi lain, gugatan 7 miliar rupiah yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi tetap berjalan setelah mediasi gagal. Ronald menyebut gugatan muncul akibat perlakuan yang dianggap tidak menyenangkan terhadap orang tua angkat Ressa, termasuk laporan ke pihak berwajib. Ia menegaskan, pencabutan gugatan hanya mungkin terjadi jika Denada menunjukkan itikat baik dengan menemui dan meminta maaf langsung kepada Mama Ratih dan Papa Dino yang selama ini membesarkan Ressa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Selain Ressa Rosano, Denada juga dikabarkan punya anak lain yang nggak diakuinnya, Cena. Jadi semenjak beredar kabar kalau Denada punya anak lain selain Aisyah, itu bermunculan lagi banyak yang mengaku kalau Denada itu punya anak yang nggak diakuin itu lebih dari satu. Yang pertama rame kemunculan Ressa mengaku sebagai anak kandungnya. Udah diakuin, sekarang muncul lagi masalah baru. Muncul lagi pemberitaan baru kalau katanya masih ada satu anak lagi yang belum diakuin sama Dena. Selain itu muncul juga satu perempuan yang mengaku punya anak juga dari Ressa, yaitu cucunya Dena. Terus muncul lagi satu pemberitaan yang lebih gong kalau katanya Dena sama Ressa itu sebenarnya baik-baik aja. Mereka tuh lagi bikin drama buat naikin nama mereka berdua. Sumpah complicated banget. Kalau sampai bener mereka ini lagi bikin drama, fix berarti pansos jalur aib. Maaf, ini mah maaf pisan. Maaf banget ini mah, kagak ada maksud untuk berburuk sangka apalagi kurang aja. Maaf ini mah, cuma sekedar bertanya, hanya bertanya. Izin pisan ini mah buat bertanya Izin banget ini mah. Kalaulah memang tidak ingin dikatakan buruk, tidak ingin dinilai jahat, pertanyaannya, kenapa tidak ada satu orang pun untuk mengingatkan serta mencegah anak tersebut? Apalagi katanya anak tersebut sempat ditawarkan ke sana kemari ditawarkan anak pret-pret. Meskipun pada akhirnya dirawat oleh seseorang yang dalam hal ini adalah masih sanak saudara. Why? Tell me why? Kenapa kagak ada yang mengingatkan? Kenapa tidak ada yang mencegah? Why? Why do you love me? Padahal sebagai nenek, sebagai om bisa melakukan hal tersebut, merawat anak tersebut, merawat cucunya tersebut dengan baik secara sukarela dan secara mandiri. Mengapa harus ditawarkan ke sana kemari kepada orang lain meskipun pada akhirnya dititipkan kepada seseorang yang dalam hal ini masih saudaranya? Peran neneknya di mana? Peran Anda sebagai omnya di mana? Di mana? Anak kambing saya. Maka berpikirlah dengan logika dan rasionalitas yang sehat. Jangan membenarkan sesuatu yang jelas-jelas salah. Karena bila membenarkan sesuatu yang jelas-jelas tidak normal dan tidak wajar, maka akan semakin tersesat. Tidak ada alasan dan pembenaran apapun yang membenarkan anak, menawarkan anak, bahkan menitipkan anak meskipun pada ini dirawat oleh kolega sendiri. Seseorang yang mengetahui peristiwa tersebut namun tidak mampu mengingatkan, bahkan tidak mampu mencegah hal tersebut terjadi, maka sama-sama memiliki andil yang salah pada peristiwa tersebut. Begitupun Anda.
bagaimana jika klarifikasi Muhammad adik Denada itu benar gitu loh. Jadi kita berandai-andai bagaimana jika klarifikasi Muhammad itu benar. Ya, jadi adik Denada itu sudah bilang bahwa tidak benar DP mobilnya 20 juta, tapi 105 juta sesuai dengan kesepakatan dia dengan dealernya. Dan terus dibayar dan sampai sekarang itu pembayarannya lancar, kata Muhammad. Jadi ini jelas beda versinya dengan Reza pengacaranya dan Bu Ratih di podcast Densu gitu loh ya. Terus bagaimana seandainya jika kata-kata Muhammad benar? Kalau kata klarifikasi Muhammad benar DP-nya 105 juta, berarti di sini ada pembohongan publik oleh Bu Ratih, Reza dan pengacaranya Ronald. Jadi mereka bisa dipidanakan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Bisa dipidanakan oleh adik Denada. Bisa pakai baju orange mereka bertiga. Nggak kebayang kalau mereka bertiga pakai baju orange kan seperti itu. Ya, dan yang kedua, kalau seandainya benar DP-nya 105 juta, berarti mereka sudah menuduh orang yang sudah meninggal. Reza dan pengacaranya kan bilang DP-nya dikasih uang 99 juta, DP 20 juta, sisanya Emilia Contessa yang bawa, kan seperti itu. Namun di sini DP-nya 105 juta, berarti mereka bertiga kan memfitnah orang yang sudah meninggal kalau begitu. Kalau benar klarifikasi itu, mereka memfitnah Emilia yang sudah meninggal. Ya, kemudian yang ketiga, kalau benar DP-nya 105 juta dan pembayaran lancar, sementara Bu Ratih bilang, oh ada debt kolektor yang datang, ada polisi yang datang, Bu Ratih ketakutan nangis-nangis. Kata Ronald menantunya pengacara itu, logikanya kalau sesuai klarifikasi Muhammad pembayarannya lancar, otomatis tidak mungkin debt kolektor datang ke sana, tidak mungkin polisi datang ke sana. Berarti kemungkinannya bisa saja si Bu Ratih ini bohong dengan menantunya itu. Kalau benar klarifikasi Muhammad itu benar gitu loh. Ya, nggak mungkin didatangi debt kolektor kalau pembayaran lancar. Ya, terus mereka juga bilang hujan-hujanan selama 3-4 jam nungguin. Ngapain hujan-hujanan nungguin? Ya berteduh lah gitu loh. Ngapain hujan-hujanan selama 3-4 jam nungguin? Dan selanjutnya ya, yang membuat saya janggal adalah ini kan awalnya masalah mobil. Ya kan, uang mobil. Kemudian mereka bilang akan kita viralkan. Tapi semakin kesini masalah mobilnya itu seperti tidak kelihatan. Malah masalah ini loh, anaknya Denada kami nuntut 7M gitu loh. Awalnya kan masalah mobil. Coba aja misalnya diselesaikan mobil, pasti diganti uang mobil. Kalau benar masalah mobil diviralkan. Tapi mobilnya nggak kelihatan viral. Sekarang yang muncul adalah anak Denada dengan tuntutan 7M. Kalau benar kata Muhammad bahwa mobilnya masih lancar pembayarannya dan DP-nya 105 juta, berarti kan tidak ada masalah mobil. Kalau klarifikasi Muhammad benar, berarti masalah mobil tidak ada. Terus apa tujuan mereka muncul? Berarti kan kesannya kayak tujuan muncul memang untuk menunjukkan Reza ini gitu loh, dan nuntut 7M. Ya, begini ya, kalau ditanya kenapa baru sekarang muncul, nggak mungkin kan mereka bilang, oh ya karena Emilia Contessa meninggal, sekarang kami mau nunjukkan anak Denada, kami nuntut 7M. Nggak mungkin kan? Jadi kalau ditanya ngapain baru sekarang muncul, oh iya karena masalah mobil, awalnya masalah mobil. Nah, kan ada alasan. Nggak mungkin mereka kami ingin nuntut 7M langsung begitu ditanya baru muncul. Kenapa baru muncul ya kan? Ya paham sampai situ. Jadi seperti mobil itu alasan mereka, dalam pandangan saya pribadi ya, alasan mereka muncul aja gitu loh, alasan mereka nongol. Ya, tapi sekarang yang diviralkan Reza ini kan gitu. Ya, bisa dipercaya nggak mereka? Ya, nggak tahu kan gitu. Kemarin bilang punya istri, punya anak, hoa. Kemudian Iis Dahlia dibilang mengintimidasi. Ngapain artis kelas Iis Dahlia ngintimidasi si Reza demi Denada? Rasanya udah jauh gitu loh. Ya, dan akhirnya klarifikasi Iis nggak ada. Jadi belum bisa dipercaya 100%. Jadi dalam pandangan saya begini loh, mereka ini percaya diri karena yakin bahwa si Reza ini memang anak Denada yang dititipkan gitu loh. Jadi mereka percaya diri, apapun kata mereka pasti netizen percaya gitu loh. Ya, itu membuat mereka percaya diri. Ya,